Keluarlah Ashwatthama, penuhi takdirmu, dunia kini membutuhkanmu. The last temple in the region has been destroyed, and the priests eliminated. Authorities say the area is finally free from outdated rituals. Residents celebrate the newfound freedom. Zaman ini sudah kehilangan jiwanya. The death toll from the recent atomic conflict has officially crossed 12 million. A record-setting strike, marking yet another decisive step in... Bukan hanya kota-kota yang runtuh, bukan hanya dunia yang terbakar, tapi hati manusia sudah mati jauh lebih dulu. Intensifies as rebels from the lower districts clash with elite security forces. Authorities report hundreds dead in the past 48 hours, but insist control of the capital. Anak-anak tidak lagi mengenal lagu pengantar tidur. Mereka hanya mengenal teriakan perang. Para wanita tidak lagi mengenal kelembutan doa. Mereka hanya mengenal jeritan kehilangan. Jalan-jalan yang dulu penuh kehidupan, kini hanya dipenuhi bayangan orang-orang yang tersisa. Berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa harapan. Mereka tidak lagi berbicara, karena kata-kata pun telah kehilangan maknanya. Perang demi perang, berebut pengaruh, hilangnya nurani para penguasa. Dunia tidak lagi memberi kehidupan, hanya debu, sisa perang, dan bau kematian. Burung-burung tidak lagi bernyanyi. Mereka terdiam, seolah tahu sudah tidak ada lagi alasan untuk berbahagia. Dan di setiap sudut bumi ini, yang tersisa hanyalah kenangan. Kenangan yang begitu menghantui, begitu menyiksa, karena kita semua tahu dunia ini pernah indah, dan kini keindahan itu telah hilang tanpa harapan akan kembali. Namun, di balik kehancuran itu, ada satu sosok abadi yang masih bertahan. Maharesi Vyasa, sang penjaga Weda. Kapanpun kebenaran terancam, kapanpun yang jahat menampakkan kejahatannya, maka demi menyelamatkan kebenaran itu sendiri, untuk menghancurkan yang jahat dan menegakkan kembali kebenaran, aku akan terlahir kembali. Ini telah terjadi di setiap zaman dan akan terus terjadi di masa depan. Akulah yang maha kuasa. Akulah perwujudan Matsya dan juga perwujudan Wamana. Akulah Parasurama dan akulah Dewa Rahma. Akulah Brahma, Wisnu dan Mahesa. Akulah Saraswati, Kali dan juga Laksmi. Aku bukanlah pria, bukan pula wanita, bukan pula seorang waria. Aku bukanlah tubuh, bukan pula anggotanya. Akulah pengetahuan, ciptaan, alasan, dan keabadian. Akulah segalanya, dan aku pun bukan apa-apa. Maharesi Vyasa, sang penjaga Weda. Kini ia bukan lagi sebagai penulis kisah, melainkan sebagai saksi abadi, sepasang mata yang telah melihat zaman lahir dan mati. Hati yang menanggung setiap luka sisa sejarah. Perlahan ia berjalan menuju utara, menuju kesunyian Himalaya,
untuk membangkitkan kembali mereka yang ditakdirkan mengembalikan tatanan dunia, para ciranjiwi. Langkah demi langkah, menembus kabut, menembus dingin, menembus sunyi. Hingga akhirnya ia tiba di hadapan sebuah gua gelap dan dalam. Namun dari dalamnya terasa sebuah aura penderitaan, aura kutukan, aura dari seseorang yang sudah terlalu lama bersembunyi. Dia adalah kesatria pertama yang dibangkitkan Sang Maharesi. Wiyasa berdiri di depan arca Dewa Siwa. Dengan suara berat yang menyatu dengan angin Himalaya, ia berseru, "Ashwatthama, berapa lama lagi kau akan bersembunyi? Berapa ribu tahun lagi kau akan membiarkan dosa lamamu mengikat takdirmu? Bangkitlah, waktumu telah tiba. Kutukanmu kini bukan lagi sebuah beban. Kau tidak dipelihara waktu untuk bersembunyi, tetapi untuk bangkit di saat kegelapan menelan dunia. Keluarlah Ashwatthama, penuhi takdirmu. Dunia kini membutuhkanmu, bukan untuk kebanggaanmu. Penuhi tugasmu untuk menjaga sang cahaya terakhir. Dia akan segera lahir, Awatara Wisnu." Sunyi gua itu pecah oleh langkah berat. Langkah yang bukan lagi milik seorang ksatria, melainkan dari jiwa yang terlalu lama tersiksa. Itulah Ashwatthama, putra Drona. Dia yang pernah menjadi kebanggaan, namun kini hanyalah bayang-bayang dirinya sendiri. Matanya bergetar, seakan setiap kedipan membawa kembali suara masa lalu. Teriakan ayahnya di medan Kurukshetra, tangisan anak-anak Pandawa yang ia habisi, panah Brahmastra ke rahim utari, dan suara Krishna yang mengutuknya abadi tanpa kehormatan. Beribu tahun aku bersembunyi, beribu tahun aku berjalan tanpa tujuan. Kutukan ini tidak membiarkanku mati, tapi juga tidak memberiku hidup. Aku adalah luka yang berjalan. Aku adalah air yang abadi. Namun jika sekarang dunia benar-benar berada di ujungnya, jika Wisnu turun sekali lagi, maka biarlah aku menebus dosaku. Biar tubuh terkutuk ini menjadi perisainya. Biar aku terbakar habis oleh api kegelapan. Asal ia, Awatara yang terakhir, tetap hidup untuk menyalakan cahaya sekali lagi. Namun, dunia bukan hanya milik cahaya. Ketika Wiyasa memanggil dan Ashwatthama kembali bernafas sebagai seorang kesatria, gelombang energi itu tidak hanya menggema di sana. Ia juga merambat jauh ke kedalaman, ke tempat di mana matahari tidak pernah berani menyentuhnya. Di dunia bawah, di singgasana hitam yang terbuat dari bayang kegelapan, sosok itu membuka matanya. Kali, ia merasakan sesuatu, sebuah denyut yang sudah ribuan tahun ia tunggu. Tawa dingin bergema, merambat di setiap sudut dunia bawah, membangunkan para pengikutnya, pasukan bayangan, makhluk tanpa wajah. Mereka lahir dari kebencian manusia dan dari ratapan jiwa-jiwa yang hilang. Dan Shambhala akan menjadi saksi medan tempur pertama.
keterlaluan, Aswatthama. Kau selalu saja menyalahgunakan kekuatanmu itu. Perbuatan yang telah kau lakukan itu sudah keterlaluan, belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Duryudana, Dursasana, Raja Gandhara Sangkuni, Kansa, Rahwana. Hiranyakasipu, kau akan dihukum bahkan lebih buruk dari mereka. Ketika Maharesi Vyasa membangkitkan Aswatthama dari persembunyiannya, dunia seakan bergetar dengan harapan baru lagi. Itu bukan hanya pertemuan seorang resi dan seorang kesatria terkutuk, melainkan sebuah tanda bahwa roda Dharma yang terhenti beribu tahun mulai berputar kembali. Namun getaran itu tidak hanya dirasakan di bumi. Jauh di kegelapan, Kali pun membuka matanya. Ia tahu sesuatu sedang bangkit, dan jika benar cahaya itu lahir, maka kekuasaan Kali akan runtuh. Maka ia pun memanggil pasukannya, makhluk-makhluk yang lahir dari amarah, keserakahan, dan kebencian manusia. Mereka bergerak mencari sumber energi yang baru saja terbangun. Tujuan mereka jelas, menghancurkan sebelum harapan itu sempat bernapas. Pencarian itu menuntun mereka menuju sebuah tempat yang tersembunyi di Himalaya, sebuah desa kecil bernama Shambhala. Mereka tidak tahu apa yang menanti di sana. Namun mereka merasakan di tempat itulah takdir mereka akan dipertaruhkan. Namun di sana telah berdiri Aswatthama, putra Guru Drona, kesatria terkutuk yang telah berjalan selama ribuan tahun. Namun kali ini ia tidak lagi bersembunyi. Ia tidak lagi lari dari bayangan masa lalu. Ia berdiri tegak sebagai satu-satunya perisai antara Shambhala dan kehancuran. Siang dan malam, pasukan kegelapan datang tanpa henti. Mereka lahir dan semakin kuat dengan energi amarah manusia, dari keserakahan, dari kebencian yang menumpuk selama Kali Yuga. Mereka menyerang laksana badai yang tak pernah berakhir. Aswatthama, tubuhnya penuh luka, napasnya berat, darahnya mengalir di tanah Shambhala. Tetapi ia tidak pernah menyerah. Baginya setiap tetes darah itu adalah sumpah. Sumpah untuk menebus kesalahan yang ia pikul sejak di Kurukshetra. Kau tidak takut pada kematian kan, Aswatthama? Aku telah menghilangkan kematian itu dari dirimu. Aku mengutukmu akan hidup dalam waktu yang lama. Dengan seluruh bagian tubuhmu yang akan membusuk. Tidak seorang pun akan mau dekat denganmu, Aswatthama. Kemudian, kau akan mengembara sendirian ke setiap sudut bumi ini sampai akhir zaman. Kau akan berdoa setiap saat untuk kematianmu, tapi kau tidak akan mendapatkan kematianmu itu. Kau akan hidup dalam kebodohan. Kau akan hidup dalam kegelapan. Seluruh masyarakat akan mengutukmu, tapi kau akan tetap bernafas, Aswatthama. Kau akan tetap bernafas. Dulu ia menghancurkan kehidupan yang tak berdosa, kini ia memilih untuk melindungi kehidupan yang akan menjadi cahaya. Dulu dia dihukum oleh amarah Krishna, kini dia bersumpah untuk mengabdikan seluruh jiwanya
demi sang awatara terakhir. Di setiap ayunan pedangnya, ia melawan bukan hanya pasukan kegelapan, melainkan dirinya sendiri, bayangan dosanya sendiri, kutukan yang mengekang langkahnya. Dan di tengah raungan angin Himalaya, di tengah malam yang seakan tidak berujung, Ashwatthama tetap berdiri, berjuang sendirian. Dialah penjaga Shambhala. Dialah penebus dosa yang tak lagi bersembunyi. Dialah perisai pertama yang berdiri melawan malam panjang, akhir dari Kali Yuga Shambhala. Di tengah lembah Himalaya yang sunyi, Wisnuyasa tak menyadari telah dipilih oleh takdir untuk membawa benih cahaya itu ke bumi. Bersama istrinya, Sumati, mereka hanyalah pasangan sederhana yang menjalani hari-hari dengan penuh ketulusan. Pada saat yang sama, kegelapan terus bergerak di luar batas desa. Pasukan Kali mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan segalanya. Mereka tahu, Shambhala bukan desa biasa. Mereka tahu, di rahim seorang wanita bernama Sumati, tersimpan kehidupan yang kelak akan menjadi cahaya bagi dunia. Penduduk Shambhala tidak pernah tahu, sementara di balik gelap malam sebuah perang tanpa henti berlangsung, perang yang tidak pernah mereka lihat, karena Ashwatthama melindungi desa itu dalam diam. Di dalam rumah sederhana, Sumati berjuang dengan napas yang tersisa. Peluh bercucuran, di matanya ada rasa sakit, tapi juga kekuatan. Sebuah kekuatan seorang ibu yang sadar bahwa anak yang akan lahir dari rahimnya akan mengubah dunia selamanya. Di luar, Ashwatthama berdiri seorang diri, tubuhnya berlumur darah, nafasnya berat, namun matanya tidak pernah goyah. Ia mengangkat senjatanya sekali lagi. Siang telah ia lalui dengan pertempuran, dan kini malam pun menuntut pengorbanan yang sama. Di dalam rumah, teriakan pecah. Suara tangisan pertama menembus udara malam, mengguncang langit dan bumi. Tangisan itu adalah suara harapan. Suara yang membuat para dewa menunduk, tetapi juga membuat kegelapan meradang. Dan di luar rumah itu, Ashwatthama jatuh berlutut. Senyumnya getir, tapi matanya basah. Untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun, ia merasakan dosanya perlahan menemukan jalan penebusan.
Hari-hari berlalu, tahun-tahun pun berjalan. Di bawah perlindungan Ashwatthama yang setia, Kalki tumbuh di tanah Shambhala, desa sederhana yang tak menyadari bahwa mereka sedang menyimpan rahasia terbesar jagat raya. Namun dunia tidak akan membiarkan ketenangan itu berlangsung selamanya. Kekuatan Kali masih mengintai, bayang-bayang kehancuran masih berputar di cakrawala. Dan untuk menghadapi badai yang semakin kuat, takdir memanggil satu persatu para Ciranjeewi. Dari puncak gunung yang diselimuti kabut, satu sosok mulai bergerak. Matanya menyimpan api yang telah menyala. Dialah Parashurama. Kini takdir kembali menuntut kehadirannya. Pertemuan itu belum terjadi, namun saatnya akan tiba ketika Maharesi Vyasa, Kalki, Ashwatthama, dan Parashurama dipertemukan dalam takdir yang sama. Dan di titik itulah perjalanan menuju akhir zaman baru dimulai. Berabad-abad lamanya, ia hanya dikenal sebagai kutukan yang berjalan. Ashwatthama, prajurit abadi yang menanggung dosa Kurukshetra. Namun dari luka dan penyesalan, ia menemukan satu jalan, penebusan. Pada malam penuh darah, ia menjaga keselamatan sang awatara terakhir. Dan dari pengorbanannya, terlahirlah harapan baru bagi dunia. Kelahiran bayi yang ditunggu bahkan oleh para dewa. Dia yang akan membawa harapan, mengembalikan putaran roda Dharma sebagaimana seharusnya. Dialah Kalki Awatara. Di rumah sederhana Shambhala, seorang bayi tertidur di pangkuan Wisnuyasa. Di sampingnya, Sumati tersenyum, senyum seorang ibu yang baru melahirkan kehidupan. Bagi mereka, ini hanyalah anugerah mereka sebagai sepasang keluarga sederhana. Namun tanpa disadari, di pelukan itu bersemayam sesuatu yang lebih besar dari sekadar seorang anak biasa. Sejak tarikan napas pertamanya, angin takdir telah berbisik di sekitarnya. Bahkan dalam kepolosan sebagai seorang anak, bayangan takdir sudah berdenyut. Dan di balik tirai yang tak terlihat, Ashwatthama berjaga dalam diam. Prajurit abadi, penebus dosa, yang kini mengangkat pedangnya demi melindungi harapan terakhir Dharma.
Dari kejadian ini, Sumati perlahan menyadari putra yang dia lahirkan bukanlah anak biasa. Jauh di zaman Dewapara Yuga, Ashwatthama hanyalah seorang anak miskin yang memasuki lingkungan Astina sebagai seorang putra dari guru besar para pangeran Astinapura. Masa kecil yang terlalu kelam baginya, dihina karena pakaian lusuhnya, ditertawakan karena lapar yang tak bisa ia sembunyikan. Ia menyaksikan ayahnya, Guru Drona, dipermalukan oleh Raja Drupada, sahabat lamanya sendiri. Luka itu menanamkan satu pelajaran, dunia tak pernah adil pada mereka yang lemah. Saat ayahnya melatih para pangeran Astinapura di Gurukula, cahaya harapan sempat berpendar dalam jiwanya. Namun kenyataan justru menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Hatinya hancur karena kasih dan perhatian ayahnya, Dronacharya, justru lebih banyak tercurah pada Arjuna, murid yang dianggap mampu membalas dendam masa lalunya. Dan di Kurukshetra, ia menyaksikan ayahnya gugur dengan hina, tewas karena tipu daya. Darah Drona membasahi tanah, seorang ayah, seorang guru yang gugur karena pengkhianatan, dan di dada Ashwatthama hanya tersisa amarah. Namun amarah itu membawanya pada dosa yang lebih pekat. Malam kelam, malam terakhir dari perang Kurukshetra, ketika ia membantai putra-putra Pandawa dan mencoba menghabisi Parikesit di rahim utari. Namun dendam itu hanya melahirkan kutukan. Kutukan Krishna yang menjadikannya abadi, terluka tanpa akhir, menanggung dosa tanpa pengampunan. Itulah Ashwatthama. Bukan diingat karena kejayaannya, melainkan karena kejatuhannya. Namun di Shambhala, prajurit itu berdiri kembali, tidak lagi sebagai pembawa kematian, melainkan sebagai perisai, penebusan, pengabdian. Tahun-tahun berlalu, bayi Sumati itu tumbuh menjadi pemuda yang auranya tak bisa disembunyikan. Kini menjadi gema takdir yang ditempa oleh tangan seorang prajurit abadi. Dengan pedang, ia menghantam seperti guntur membelah langit. Dengan panah, ia menembus seperti kilat yang tak pernah meleset. Namun lebih dari itu, ia ditempa oleh disiplin, meditasi, dan bisikan Dharma. Dan kini, bayangan itu semakin mendekat. Pasukan Kali akhirnya menemukan Sang Awatara. Shambhala tak lagi aman, karena gelombang kegelapan merangsek semakin kuat tanpa henti. Ashwatthama melawan bagaikan badai baja, sementara panah Kalki menghujani laksana kilat dari surga. Bersama mereka berdiri di garis depan,
Setiap dentuman, setiap tebasan, bergema seperti guntur yang mengguncang bumi. Dari kejauhan, Maharesi Vyasa menyaksikan semuanya. Ia memahami pertempuran ini tidak bisa dituntaskan hanya dengan kekuatan senjata dan keberanian hati. Kegelapan yang datang bukan sekadar pasukan, melainkan wujud dari kehendak kali itu sendiri. Maka dalam hening penuh doa, Vyasa memanggil mereka yang masih tersembunyi, para Ciranjiwi yang lain. Dan dari dalam pusaran hening Himalaya, satu nama mulai bergema. Parasurama, dia seorang Brahmana yang bertingkah kesatria, guru dari para guru. Dia yang pernah menumpas para raja angkara, kini takdir sekali lagi akan memanggilnya. Pertempuran Shambhala baru saja dimulai, dan bagian berikutnya akan membuka tabir kedatangan sang legenda.